Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, baiklah. Untuk 2 hari ke depan akan ada materi dan tugas untuk mata kuliah dasar telekomunikasi. Nah, untuk video ini adalah video pertama di mana materinya adalah mengenai tentang telekomunikasi dan tren pengembangannya. Oke, baik. Oke, kita akan mempelajari tentang telekomunikasi dan tren pengembangannya. Sebelumnya, telekomunikasi itu berasal dari kata tele yang berarti jauh dan komunikasi. Penyampaian berarti ada informasi yang disampaikan. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas apa itu telekomunikasi dan tren pengembangannya. Nah, telekomunikasi itu merupakan sarana yang menghubungkan seseorang dengan orang lain melalui sebuah perangkat. Nah, dari pengertian ini bisa kita simpulkan berarti komunikasi itu ada media yang menghubungkan seseorang, berarti ada sumber dengan orang lainnya. Orang lainnya berarti penerima melalui sebuah perangkat. Nah, perangkatnya ini berarti adalah sebuah sarana tadi, medianya apa. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, terjadi banyak sekali perubahan di bidang teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang pesat dan terus berubah hingga saat ini. Dulu itu, orang berkomunikasi melalui media cetak. Sekarang kita tinggal gunakan internet. Nah, dulu itu manusia mencoba berkomunikasi melalui simbol-simbol. Nah, seiring perkembangan teknologi, komunikasi selanjutnya itu tercipta beberapa alat-alat seperti penghasil bunyi atau isyarat, seperti gendang, trompet, dan lain-lain, dan juga isyarat asap sebagai pemberi peringatan terhadap bahaya. Nah, teknologi komunikasi tersebut mulai semakin berkembang dari yang menggunakan burung merpati, telegram, surat, hingga email, yang kemudian semakin berkembang pesat dan menjadi sebuah kesatuan, yaitu internet. Kenapa dikatakan pesat? Karena memang dulu orang berkomunikasi jarak jauh itu pakai alat-alat seperti ini, gendang, trompet, bahkan burung merpati untuk pos, paling ada itu masa di Telegram, bukan aplikasi Telegram, tapi dia kayak via telepon, surat hingga email. Nah, sekarang internet sudah banyak media sosial. Nah, di sini dijelaskan agar dapat berkomunikasi, maka ada beberapa model komunikasi. Model komunikasi itu terdiri dari beberapa hal, yaitu tentu ada sumbernya. Sumber ini yang menghasilkan data untuk ditransmisikan. Jadi kalau misalnya kita menelpon, berarti sumber itu adalah suara manusia, karena suara itu berupa data. Suara yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik,
Kemudian diolah di transmitter, dia mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan. Data tadi itu dipancarkan, kemudian ada media transmisinya yang membawa data tadi, apakah dia udara, ruang bebas, atau bahkan kabel. Kemudian ada penerima yang mengubah sinyal tadi menjadi, kalau misalnya dia medianya adalah ruang bebas atau udara, berarti datanya tadi merupakan gelombang elektromagnetik yang akan diserap, kemudian diubah di penerima atau receiver, itu akan diubah menjadi data kembali. Nah, data ini akan sampai di tujuan yang akan mengambil data. Jadi tadi datanya misal suara kita melalui HP, nanti di tujuan suara kita akan terdengar di tujuan akhir pengambilan data. Jadi sebenarnya ada sumber, transmitter, kalau sumber tadi datanya, transmitter itu yang olah data tadi supaya bisa dipancarkan, kemudian ada media transmisinya, sistem transmisinya dia pakai apa, sistem transmisi ini ada kabel, ada fisik, ada non-fisik. Kalau fisik itu biasanya kabel, fiber optik, kalau non-fisik itu seperti ruang bebas, jadi dia dipancarkan melalui antena, diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Kemudian ada penerima, nah sinyal tersebut diterima berarti diubah lagi supaya gelombang elektromagnetik tadi diubah lagi menjadi data untuk bisa dibaca di akhir, di tujuan atau penerima. Nah, di sini juga biasanya yang bikin perbedaan antara anak teknik sama yang lainnya. Anak teknik itu mengatakan ketika ada informasi, misal kayak telepon, kita menelpon seseorang ketika dia bunyi tit, tit, nah kan dia sudah masuk di perangkat penerima. Orang teknik biasanya bilang, oh sudah terhubung. Tapi kalau orang ekonomi, karena belum diangkat, belum keluar pulsanya, berarti itu belum terhubung. Nah, di situ letak ininya. Tapi secara teknis dia sudah sampai di penerima karena tadi ada sinyal yang menandakan kalau data tadi sudah sampai di receiver. Nah, sekarang kita bicara tren dan pengembangannya. Hadirnya akses kecepatan jaringan 5G membuka cukup banyak peluang dari para produsen informasi seperti media massa untuk melipat gandakan jenis-jenis informasi maupun bentuknya. Saat ini teknologi video itu diharapkan dia beresolusi tinggi seperti HD. Nah, di masa yang akan datang akan hadir berbagai jenis teknologi baru yang memungkinkan resolusinya bisa jauh melampaui hal tersebut. Begitu juga dengan teknologi jaringan yang setiap saat akan terus berkembang. Nah, teknologi jaringan ini kan dulu kalau kita bicara jaringannya itu adalah jaringan fisik, artinya kabel, dulu kita pakai kabel tembaga. Kabel tembaga itu seiring berjalannya waktu berubah jadi fiber optik. Fiber optik itu terbuat dari kaca, di mana dia menggunakan cahaya sebagai media informasinya. Jadi bayangkan kecepatan cahaya berapa dibandingkan kabel tembaga tadi yang mediumnya adalah fisik berupa kabel tembaga dengan kaca. Bayangkan itu kalau center kecepatan cahaya, bagaimana informasi itu disampaikan melebihi kecepatan cahaya tadi. Jadi tentu teknologi fiber optik itu merupakan tren pengembangan dari teknologi jaringan kalau bagian fisik saat ini. Nah, teknologi 5G akan menjadi teknologi yang selangkah lebih maju dengan kecepatan 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada teknologi 4G sebelumnya. Nah, sekarang kan kita baru beli HP 3G, sudah muncul nih 4G. 4G lagi isunya
teknologi 5G sudah mau masuk lagi. Nah, cuma memang ada beberapa masalah kenapa teknologi semakin canggih tapi tidak bisa langsung diadopsi di suatu negara, itu karena ada beberapa aturan terkait regulasi frekuensi yang digunakan. Ini isunya 5G sudah dari beberapa tahun yang lalu, cuma karena memang dari pihak pemerintah belum ada regulasinya, dia band frekuensinya di mana. Kan kalau misalnya tadi 4G di 2,4 giga. Nah, teknologi 5G sendiri itu memiliki dampak yang cukup besar bagi produsen informasi operator telekomunikasi. Nah, jadi kebutuhan berkomunikasi saat ini orang itu butuhnya yang cepat, datanya cukup besar, dan bisa sampai di konsumen dengan baik. Selamat itu datanya, tidak terpotong. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, sikap pemerintah dalam menyediakan regulasi yang dapat menjamin tertatanya operasional jaringan 5G. Kalau di luar negeri itu sudah ada di regulasi 4,8 giga, 5, sekian giga untuk regulasi jaringan 5G. Agar tidak menimbulkan masalah dalam pihak tertentu. Nah, ternyata seiring berkembangnya telekomunikasi, banyak yang memanfaatkan aplikasi digital. Nah, ternyata aplikasi digital ini mempengaruhi perilaku konsumtif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang itu orang lebih cenderung membeli via online karena sangat mudah. Nah, selain soal harga barang, perbandingan harga pembelian yang lebih murah jika aplikasi digital. Banyak nih yang free ongkir. Nah, dibanding dia harus pergi ke toko beli. Tapi memang ada beberapa budaya Indonesia yang kalau kita mau beli harus dipegang dulu, ditahu kondisi barangnya. Nah, tapi dengan teknologi yang sekarang, budaya memang sudah semakin berubah ke era digital. Jadi kalau misalnya online, selain bisa bandingkan harga, biasanya memang lebih murah. Nah, di sini tentu jaringan 5G ini akan membuka peluang bisnis yang besar bagi industri, terutama di bidang informasi, karena kecepatan akses data akan jauh lebih cepat, yang menyebabkan lapak online itu semakin mudah diakses. Sektor transportasi online juga akan melakukan inovasi produk. Nah, jadi sebenarnya mungkin ada yang bingung, apa maksudnya 3G, 4G, bahkan 5G. Nah, sekarang kita analogikan jaringan itu seperti keran air. Jadi kalau misalnya dia 5G, kerannya terbuka lebih cepat, air yang mengalir lebih banyak, deras, lebih cepat. Kurang lebih seperti itu analogi jaringannya dari 3G sampai nanti akan masuk 5G. Oke, saya rasa untuk pertemuan pertama pengenalan telekomunikasi dan tren pengembangannya, silahkan dikerjakan tugasnya. Setelah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.